Tak disangka satu kali minum jamu milik gadis cantik berkerudung ini bikin direktur muda kaya raya terpikat dan menjadikannya istri. Pertemuan tak sengaja. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela bangunan pasar tradisional yang masih basah oleh embun. Suasana pasar riuh rendah dengan pedagang yang memanggil dagangannya, suara tawa anak-anak, dan aroma sayur segar bercampur wangi rempah. Faris, seorang direktur muda yang terkenal kaya raya, melaju perlahan dengan mobil sport mewahnya. Mobil hitam mengkilap itu terlihat kontras dengan deretan sepeda motor dan gerobak kayu di pasar. Meski jauh dari kesibukan kantornya yang mewah, hari ini Faris ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Merasakan dunia nyata di luar dinding kaca gedung tinggi. Di antara kerumunan, matanya tertuju pada seorang gadis berkerudung berwarna hijau muda, membawa panggul kayu di pundaknya. Panggul itu penuh dengan botol-botol jamu tradisional berwarna-warni, wangi kencur, jahe, dan rempah lain menyebar ke udara. Gadis itu lincah, berjalan di antara orang-orang sambil tersenyum ramah pada pembeli. Faris menurunkan kaca mobil, menarik napas panjang. Ada sesuatu tentang gadis ini yang membuatnya berhenti sejenak. Ketulusan, keceriaan, dan aura hangat yang sederhana. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat. Jamu hangat, Pak, untuk stamina dan kesehatan. Salsabila menawarkannya dengan suara lembut. Mata coklatnya bersinar di bawah kerudung hijau itu. Faris tersenyum, sedikit canggung. "Ah, boleh. 1 gelas saja," katanya, menyerahkan uang. Salsabila mengeluarkan botol kaca kecil, menuangkan jamu hangat ke dalam gelas. Aroma rempah yang kuat tapi menenangkan langsung tercium. Faris mengangkat gelas itu, mencium aromanya, lalu menyesap perlahan. Sekali teguk, panas hangat merayap dari tenggorokan hingga dada, rasa manis, pahit, dan pedas berpadu dengan harmonis. Tubuh Faris terasa segar, pikiran seketika tenang, dan hatinya, entah mengapa, berdebar. Ia menatap Salsabila, yang tersenyum malu sambil menatapnya. "Rasanya luar biasa," ucap Faris tanpa sadar. Salsabila menunduk, menata botol-botol jamunya di panggul kayu. "Terima kasih, Pak. Jamu ini racikan keluarga saya sejak turun-temurun." Faris merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan sederhana ini, bukan karena jamu, tapi karena aura gadis di depannya. Hangat, tulus, dan membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Dan tanpa ia sadari, di detik itu, sebuah kisah yang tak pernah ia duga mulai terbentuk. Kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sosok di balik panggul. Setelah tegukan pertama jamu hangat dari Salsabila, Faris duduk di tepi jalan pasar, menatap gadis itu dari jarak beberapa langkah. Ia tidak pernah menyangka, kesederhanaan seorang penjual jamu bisa membuatnya begitu terpesona. Salsabila bergerak lincah di antara kerumunan pembeli. Panggul kayu yang ia sandarkan di pundak seakan menjadi perpanjangan dirinya. Setiap botol jamu yang ditata rapi di atasnya menunjukkan ketelatenan dan kedisiplinan yang luar biasa. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang terlihat dibuat-buat. Setiap gerakannya natural, seperti tarian kecil yang menenangkan mata. "Jamu jahe madu hangat, Bu?" Seorang pembeli tua bertanya. "Ya, Pak. Langsung diminum ya, biar hangat sampai ke perut," jawab Salsabila sambil tersenyum. Suara lembutnya membuat pembeli itu tersenyum balik. Faris menelan ludah. Ia menyadari sesuatu. Salsabila bukan sekadar penjual jamu. Ia ramah kepada semua orang, tidak pilih kasih, dan cara dia melayani setiap pembeli penuh kesungguhan. Ia memperhatikan caranya menyesuaikan posisi panggul agar nyaman di pundak, mengatur botol agar tidak tumpah, dan menepuk-nepuk kain penutup botol dengan hati-hati. Hal-hal kecil itu membuat Faris merasa kagum, lebih dari sekadar kagum pada kecantikannya. Di tengah kesibukannya, Salsabila menatap ke arahnya sesaat, tersenyum tipis,
lalu kembali melayani pembeli. Faris tersentak. Mata itu menatap dengan tulus. Tidak ada rasa sombong atau ingin menaklukkan. Hanya ketulusan yang murni. Ia mulai memperhatikan hal-hal lain. Bekas kotor di ujung jari Salsabila karena menyiapkan jamu. Suara tawa kecilnya ketika ada pembeli yang bercanda. Cara ia menunduk sopan saat menyerahkan kembalian. Semua hal kecil itu membuat Faris merasa nyaman, meski mereka baru bertemu beberapa menit yang lalu. Hatinya berdesir. Selama ini, Faris terbiasa dikelilingi kemewahan, orang-orang yang lebih tertarik pada status dan harta. Tapi gadis di depannya berbeda, sederhana, tulus, dan hidupnya penuh dengan kerja keras. Ia menyadari, mungkin inilah pertama kalinya ia benar-benar ingin mengenal seseorang bukan karena dunia atau statusnya, tapi karena siapa orang itu sebenarnya. Dan dari sudut mata Faris, Salsabila terlihat seperti matahari kecil yang menerangi pagi pasar itu. Hangat, murni, dan tidak pernah bisa ia lupakan. Tawaran aneh. Setelah beberapa menit memperhatikan Salsabila menata jamu dengan cekatan, Faris merasa dorongan yang aneh di dadanya. Ia ingin melakukan sesuatu, bukan karena pamer kekayaan atau ingin terlihat hebat, tapi semata-mata karena ingin membantunya. Boleh saya bantu, enggak? Ucap Faris spontan. Suaranya sedikit terdengar kikuk di tengah hiruk-pikuk pasar. Ia menatap panggul kayu Salsabila, seakan ingin meringankan beban itu hanya sebentar. Salsabila menatapnya, sedikit terkejut. Biasanya, orang-orang yang menawarkan bantuan seperti itu hanya ingin menunjuk-nunjuk atau merasa lebih tinggi. Tapi ada sesuatu di mata Faris yang berbeda. Ia menunduk sebentar, tersenyum sopan. Terima kasih, Pak, tapi saya bisa sendiri, jawabnya lembut, menegaskan kemandiriannya. Panggul ini sudah biasa saya bawa sejak kecil. Beratnya tidak seberapa kalau sudah terbiasa. Faris mengernyit, sedikit kecewa tapi tetap tersenyum. Tapi kalau saya boleh, setidaknya, saya bisa pastikan Anda tidak kelelahan. Salsabila menggeleng, menata kembali botol jamu yang sedikit miring. Saya menghargai niat baik Bapak, tapi saya harus bekerja sendiri. Hidup itu memang harus mandiri, Pak. Kalau semua selalu dibantu orang lain, kita tidak akan belajar berdiri sendiri. Faris terkesiap. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menusuk hati. Ia jarang menemui seseorang yang begitu teguh dengan prinsipnya, apalagi dalam kesederhanaan. Dalam diam, ia kagum pada keberanian dan keteguhan Salsabila. Baiklah, saya mengerti, kata Faris akhirnya, tersenyum malu. Kalau begitu, saya hanya akan menonton saja, ya, dari jauh. Salsabila tersenyum ringan, menunduk sebentar, lalu kembali melayani pembeli yang datang. Namun ada sesuatu yang berubah dalam interaksi mereka. Tidak ada rasa canggung, tidak ada jarak berlebihan, hanya rasa hormat dan ketulusan dari kedua belah pihak. Faris menyadari satu hal, dalam dunia yang penuh kemewahan dan kepalsuan, ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada segalanya, ketulusan seseorang. Dan Salsabila, dengan panggul kayu dan senyum ramahnya, telah menunjukkan hal itu tanpa perlu berkata banyak. Di balik hiruk-pikuk pasar dan aroma jamu yang hangat, sebuah benih ketertarikan mulai tumbuh di hati Faris, benih yang kelak akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Jamu pagi dan senyum Salsabila. Sejak pertemuan pertama di pasar itu, Faris menemukan dirinya selalu menantikan pagi. Bukan untuk rapat atau urusan bisnis, tapi untuk melihat Salsabila. Dan setiap pagi, tanpa kecuali, ia memarkir mobil mewahnya di tepi pasar, berjalan perlahan di antara pedagang yang sibuk, menuju panggul kayu yang selalu tampak sama, tetapi kini terasa berbeda. Selamat pagi, Pak Faris. Sapa Salsabila ceria, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa canggung. Senyum tipisnya menyinari wajah yang sederhana, namun memiliki daya tarik yang hangat dan tulus. Faris membalas senyum itu, merasa ada ketenangan aneh yang hanya muncul ketika melihat gadis ini.
Pagi. Salsabila. Jamu jahe madu. Seperti kemarin, ya? Tanyanya sambil tersenyum. Salsabila mengangguk, menyiapkan gelas jamu hangat dengan cekatan. Langsung diminum ya, Pak? Biar hangat sampai ke perut. Mereka mulai berbincang ringan tentang cuaca, jumlah pembeli hari itu, dan hal-hal kecil yang biasa terjadi di pasar. Tidak ada topik berat. Tidak ada pertanyaan tentang bisnis mewah atau kehidupan sosial Faris yang rumit. Hanya obrolan sederhana yang membuat kedua hati perlahan merasa nyaman. Faris merasa betapa berbeda dunia Salsabila. Tidak ada hiruk-pikuk tekanan kerja. Tidak ada orang-orang yang menghitung status atau uang. Hanya aroma rempah, tawa anak-anak, dan senyum ramah penjual jamu yang selalu tulus. Kalau tiap pagi Bapak datang, jamu saya habis duluan, loh. Candanya suatu pagi, membuat Faris tersenyum kecil. Kalau begitu, saya datang lebih pagi lagi, jawab Faris santai, tanpa menyadari nada ringan di balik kalimatnya yang terdengar sedikit manja. Salsabila tertawa pelan, menunduk menata botol-botol jamu di panggulnya. Kalau terlalu pagi, Bapak bisa kedinginan, loh. Godanya, meski matanya bersinar lembut. Faris menatapnya lama. Sederhana, ramah, dan tulus. Semua hal kecil itu membuatnya penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini, yang bisa membuat seorang direktur muda merasa begitu hangat hanya dari obrolan ringan di pagi hari. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Faris menyadari, ia tidak hanya datang untuk jamu. Ia datang untuk senyum Salsabila. Dan setiap teguk jamu yang hangat adalah alasan kecil untuk menunggu momen itu lagi. Di antara aroma kencur dan jahe yang menenangkan, sebuah cerita baru perlahan dimulai. Cerita tentang dua dunia yang berbeda bertemu, dan benih perasaan yang mulai tumbuh dengan lembut. Rahasia keluarga Faris. Sore itu, setelah membeli jamu dari Salsabila dan mengobrol ringan di pasar, Faris kembali ke rumah mewahnya. Gerbang tinggi yang terbuat dari besi tempa berderit pelan ketika ia membukanya, dan halaman luas dengan taman rapi serta patung-patung klasik tampak sunyi. Mobilnya meluncur masuk, meninggalkan suara bising pasar yang kini terasa hangat di pikirannya. Begitu memasuki rumah, suasana berbeda langsung menyambutnya. Ruang tamu besar dengan lantai marmer berkilau, lukisan-lukisan mahal yang menggantung di dinding, perabotan mewah dari kayu langka. Semua yang orang lain impikan ada di sini. Namun di balik semua kemewahan itu, Faris merasa hampa. Ia menatap tangga besar berliku yang mengarah ke lantai atas. Bayangan kesepian selalu mengikuti langkahnya. Ibu dan ayahnya terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan sosialita. Kakak-kakaknya jarang di rumah, dan teman-temannya di dunia bisnis lebih sering berbicara tentang angka, proyek, dan strategi daripada perasaan atau kehidupan sehari-hari. Faris menelan napas. Ia menyadari bahwa kekayaan keluarga ini, mobil mewah, rumah besar, akun bank yang tak terbatas, tidak bisa membeli hal yang paling ia rindukan. Kehangatan, ketulusan, dan kesederhanaan yang kini ia temukan pada Salsabila. Di ruang kerjanya yang luas, ia menatap foto-foto keluarga yang tersusun rapi di rak. Senyum mereka terlihat indah di foto, tapi terasa jauh. Ia menutup mata sejenak, merasakan tekanan yang selalu membebani dirinya. Selama ini, hidupnya diatur oleh ekspektasi orang lain, oleh norma keluarga, dan oleh pencapaian materi. Kemudian, pikirannya kembali ke Salsabila. Gadis penjual jamu dengan panggul kayu, senyum tulus, dan mata yang hangat. Ia berpikir, mengapa pertemuan sederhana di pasar bisa membuat hatinya berdebar lebih kuat daripada pesta mewah atau rapat penting di kantor? Faris menunduk, tersenyum pahit. Hidupku, apa ini yang sebenarnya aku cari? Gumamnya dalam hati. Di saat itulah Faris menyadari sesuatu yang penting. Kekayaan dan status tidak membuat seseorang utuh. Kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari hal-hal sederhana, kejujuran, ketulusan, dan perhatian yang murni. Dan mungkin, gadis sederhana itu adalah jawaban yang selama ini ia cari, meski dunia mereka begitu berbeda.
Malam itu, Faris duduk di sofa, menatap jendela besar yang menghadap kota gemerlap. Ia memikirkan Salsabila, senyumannya, cara ia menata jamu, dan bagaimana kehidupannya yang sederhana terasa lebih nyata daripada segala kemewahan yang ia miliki. Untuk pertama kalinya, Faris merasa ada sesuatu yang harus ia kejar bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena hati. Sebuah perasaan yang tulus, sederhana, dan baru saja mulai tumbuh. Salsabila dan panggul jamu. Salsabila menghela napas panjang sambil menyesuaikan posisi panggul kayu di pundaknya. Setiap pagi, aroma kencur, jahe, dan rempah-rempah segar selalu menyambutnya, membawa ingatan yang manis sekaligus pilu. Di usia 20 tahun, sebelum orang tuanya meninggal, ia sering membantu ibunya menyiapkan jamu tradisional ini. Setiap ramuan dibuat dengan hati-hati, daun-daun segar dicuci bersih, akar jahe diparut dan direbus, gula aren dipotong sesuai takaran, dan semua bahan dicampur dengan ketelitian yang sama seperti resep turun-temurun keluarga mereka. "Ibu, rasa ini sudah pas belum?" tanya Salsabila suatu pagi, ketika aroma jamu jahe madu memenuhi dapur kecil mereka. "Sudah, sayang. Tapi jangan lupa, jamu yang baik dibuat dengan cinta. Kalau hati kita senang saat membuatnya, orang yang meminumnya juga akan merasakan kebaikan itu," jawab ibunya sambil tersenyum lemah. Tangannya tetap cekatan meracik botol-botol jamu. Salsabila menatap ibunya, meresapi setiap kata. Hidup mereka sederhana, rumah kecil dengan dinding kayu, dapur yang selalu hangat dengan aroma rempah, dan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Namun, di tengah keterbatasan itu, kebahagiaan selalu ada. Tawa keluarga, cerita-cerita ringan, dan rasa saling menguatkan membuat hidup terasa penuh warna. Hari-hari itu juga mengajarkan Salsabila kemandirian. Ia belajar menimbang bahan dengan tepat, menutup botol rapat agar tidak tumpah saat dipanggul, dan menghadapi pembeli dengan ramah meski tubuh letih. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi gadis yang lincah, sabar, dan mandiri. Namun, di balik senyum dan ketenangan, ada rasa kehilangan yang membayanginya setiap kali ia menatap panggul kayu yang kini menjadi teman setianya. Orang tuanya sudah tiada, meninggalkannya sendiri dengan warisan kecil ini, keahlian membuat jamu dan pelajaran hidup yang berharga. Meski begitu, Salsabila tidak pernah menyerah. Setiap pagi ia menapaki jalan-jalan pasar dengan panggul di pundaknya, menyapa pembeli dengan senyum tulus, dan menebar kebaikan seperti yang diajarkan ibunya. Hidup sederhana, ya, tapi bahagia. Kebahagiaan itu datang dari kesederhanaan, ketulusan, dan rasa syukur atas hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain. Dan hari itu, ketika Faris kembali datang untuk membeli jamu, Salsabila menyadari sesuatu. Kesederhanaannya bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Karena dari panggul kayu ini, dari aroma jamu yang hangat, dan dari senyum tulusnya, ia bisa menyentuh hati seseorang, bahkan seorang direktur muda kaya raya. Undangan tak disangka. Pagi itu, pasar tradisional seperti biasa ramai. Salsabila menata botol-botol jamu di panggulnya. Aroma jahe dan kencur menguar ke udara. Tiba-tiba, Faris menghampirinya, membawa senyum yang berbeda dari biasanya. Lebih serius, tapi hangat. "Salsabila, minggu depan ada festival kantor saya," ucap Faris sambil menyesap teh manis dari gelasnya. "Saya ingin Bapak dan teman-teman mencoba jamu Ibu. Maksud saya, jamu yang kamu buat." Salsabila terkejut. Festival kantor? Mewah, resmi, dengan tamu-tamu bergengsi? "Ah, saya tidak tahu apakah saya pantas datang ke tempat seperti itu, Pak Faris," jawabnya ragu, menatap panggul kayunya seakan mencari keberanian. Faris tersenyum lembut. "Kamu pantas. Lagi pula, ini bukan tentang siapa yang datang atau tidak. Ini tentang orang-orang saya mencoba jamu yang tulus dibuat dari hati. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan setiap pagi." Salsabila masih ragu,
Tapi pikirannya melayang ke ingatan ibunya. Ibunya selalu bilang, jamu yang dibuat dengan hati akan terasa hangat bagi orang yang meminumnya. Mungkin ini kesempatan untuk memperlihatkan kebaikan jamunya ke dunia yang lebih luas. Akhirnya, dengan napas dalam, ia mengangguk. Baiklah, Pak Faris. Saya akan datang. Tapi saya ingin tetap sederhana. Hanya membawa jamu saya. Tidak ada yang lain. Faris tersenyum lebar. Matanya bersinar. Tentu, itulah yang saya suka. Kesederhanaanmu yang tulus. Salsabila. Hari festival pun tiba. Salsabila membawa panggul kayunya. Botol-botol jamu tertata rapi. Ia sedikit gugup melihat orang-orang berpakaian resmi, beberapa mengenakan jas mahal, dan dekorasi mewah di ruangan itu. Tapi ketika Faris berdiri di sampingnya, memberikan tatapan hangat dan penuh keyakinan, Salsabila merasa tenang. Ini jahe madu, ini kunyit asam, dan ini jamu tradisional keluarga saya. Jelas Salsabila saat tamu-tamu mencicipi jamunya. Aroma rempah menyebar, mengundang senyum dan pujian dari mereka yang mencobanya. Faris menatapnya dari seberang ruangan, bangga tapi juga terpesona. Cara Salsabila melayani tamu, menata botol, tersenyum ramah, dan tetap rendah hati membuatnya terlihat luar biasa. Di mata Faris, Salsabila bukan hanya penjual jamu, ia adalah sosok yang membawa kehangatan dan ketulusan ke dunia yang penuh formalitas ini. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan kecil dari para tamu yang menikmati jamunya, Salsabila tersenyum. Ia menyadari sesuatu, kesederhanaannya, kerja kerasnya, dan jamu yang dibuat dengan cinta bukan hanya bermanfaat bagi tubuh orang lain, tapi juga bisa menyentuh hati mereka. Dan Faris, di saat itu, hatinya semakin yakin bahwa gadis sederhana ini bukan sekadar penjual jamu di pasar. Ia adalah seseorang yang akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Entah kapan, entah bagaimana, tapi pasti. Perhatian Faris. Festival kantor berlangsung meriah. Lampu gantung mewah memantulkan cahaya ke ruangan yang elegan, sementara tamu-tamu bergengsi sibuk berbincang, mencicipi berbagai hidangan, dan melihat pertunjukan kecil yang diadakan untuk acara itu. Di tengah keramaian itu, Salsabila berdiri dengan panggul kayunya, sedikit gugup, tetapi tetap menata botol-botol jamunya dengan hati-hati. Faris tidak pernah lepas dari pandangannya. Setiap kali ada tamu yang mencoba jamu Salsabila dan memberikan pujian, Faris menatapnya dengan senyum bangga, tapi juga lembut, tanpa kesombongan, hanya ketulusan yang tulus. Kalau terlalu ramai, kamu bisa duduk sebentar. Bisik Faris saat Salsabila terlihat kelelahan menunduk menyiapkan botol jamu. Salsabila menatapnya sedikit kaget. Ah, tidak apa-apa, Pak Faris. Saya bisa. Jawabnya sopan, meski tubuhnya mulai letih. Faris tersenyum, tidak memaksa, hanya tetap berdiri di dekatnya, siap membantu jika dibutuhkan. Ketika seorang tamu secara tidak sengaja menabrak panggulnya, Faris sigap menahan botol agar tidak tumpah. Salsabila menatapnya. Kagum. Terima kasih, Pak Faris. Anda selalu memperhatikan saya. Ucapnya pelan. Tidak perlu berterima kasih, jawab Faris lembut. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Itu saja. Cara Faris bersikap, tidak berlebihan, tidak menggurui, hanya perhatian yang sederhana tapi hangat, membuat Salsabila merasa nyaman. Ia mulai menyadari sesuatu. Di balik kekayaan dan statusnya yang tinggi, Faris memiliki hati yang tulus. Ia peduli bukan karena ingin menaklukkan atau terlihat hebat, tapi karena rasa empati yang murni. Selama acara, Faris terus memperhatikan setiap gerak Salsabila. Ia menyingkirkan kursi agar ia bisa duduk sejenak, membantu menenangkan tamu yang bingung memilih jamu, dan bahkan memberi senyum dorongan setiap kali Salsabila ragu. Semua hal kecil itu membuat Salsabila semakin kagum. Di satu titik, saat mereka duduk sebentar di sudut ruangan, Salsabila menatap Faris dengan mata bersinar. Pak Faris, saya tidak pernah menyangka,
orang seperti Anda bisa begitu tulus. Saya terkesan, ucapnya, suara lembut tapi jujur. Faris menatapnya, senyumnya hangat, dan berkata, Salsabila, ketulusanmu juga membuatku terkesan. Dunia kita berbeda, tapi cara kamu hidup, itu yang paling nyata bagi saya. Di tengah gemerlap lampu dan suara musik lembut di festival itu, Salsabila menyadari satu hal, hatinya mulai terikat pada pria ini, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan dan perhatian yang ia tunjukkan dengan sangat alami. Dan Faris, di sisi lain, merasa semakin yakin, kesederhanaan dan ketulusan Salsabila adalah sesuatu yang selama ini ia cari, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaannya. Itu adalah malam di mana benih perasaan mereka semakin kuat, tumbuh di tengah hiruk-pikuk dunia yang berbeda, tapi mulai saling memahami dan menghargai satu sama lain. Hujan di pasar. Pasar tradisional sore itu tiba-tiba berubah menjadi medan hujan. Awan gelap menggantung rendah, dan tetesan pertama mulai menitik-nitik di lantai yang berdebu. Salsabila, yang tengah menata botol-botol jamu di panggul kayunya, mendongak sejenak dan mengerutkan dahi. Ah, hujan, gumamnya. Cepat-cepat menutup beberapa botol dengan kain tebal agar tidak tumpah. Tapi hujan datang terlalu deras, membuat langkahnya tergesa-gesa dan botol-botol itu hampir terjatuh. Faris, yang kebetulan lewat dengan mobilnya, melihat Salsabila kesulitan. Ia segera melompat dari mobil, berlari ke arahnya. Salsabila, tunggu sebentar, serunya sambil membuka jas hujannya lebar-lebar. Tanpa ragu, Faris menahan panggul Salsabila dari atas agar botol-botol jamu tetap aman. Pegang ini dulu, biar tidak basah, katanya sambil menutupi panggul dengan jasnya. Tetesan hujan membasahi rambutnya, tapi ia tidak peduli. Salsabila menatapnya dengan mata membesar, campuran kagum dan terkejut. Pak Faris, Anda basah, ucapnya, suaranya terdengar cemas. Tidak apa-apa, yang penting jamumu aman, jawab Faris, tersenyum hangat. Matanya menatapnya dengan penuh perhatian, jauh dari kesan sombong atau merendahkan. Mereka berjalan bersama di bawah hujan, langkah mereka serempak. Faris menjaga agar panggul kayu tidak terbalik, sementara Salsabila dengan hati-hati menahan botol-botol di sisinya. Setiap tetes hujan yang menimpa mereka terasa hangat di hati Faris, bukan karena cuaca, tapi karena dekat dengan gadis sederhana ini. Di tengah jalan, Salsabila tersenyum kecil, basah kuyup, tapi hatinya terasa hangat. Terima kasih, Pak Faris. Biasanya saya harus menahan hujan sendiri, ucapnya tulus. Faris menatapnya. Kalau begitu, lain kali jangan menahan hujan sendiri. Kita bisa hadapi bersama, jawabnya. Nada suaranya lembut tapi tegas. Di bawah guyuran hujan deras itu, kedekatan mereka semakin terasa. Hanya Faris dan Salsabila, dengan aroma jamu yang hangat dan hujan yang menetes di sekitar mereka. Dunia seolah berhenti sejenak, meninggalkan momen sederhana tapi penuh arti. Sebuah momen di mana hati mereka mulai saling mengenal, tanpa kata-kata berlebihan. Dan ketika hujan reda, Salsabila menyadari satu hal. Ada kehangatan yang tidak ia temui di dunia mewah manapun, hanya dari perhatian tulus seorang pria yang berani basah kuyup demi menjaga jamu di panggulnya tetap aman. Itu adalah momen pertama di mana kedekatan mereka melewati batas kadar penjual dan pembeli. Momen yang menanam benih rasa saling peduli di hati keduanya. Percakapan malam. Malam itu, setelah hari yang panjang, Salsabila duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Hujan baru saja reda, dan udara malam masih lembab. Lampu minyak kecil di teras memancarkan cahaya hangat, membuat bayangan panggul kayunya terlihat jelas di dinding. Teleponnya berdering. Nomor yang muncul membuatnya tersenyum samar. Faris. Ia mengangkat telepon dengan jantung sedikit berdebar. Halo, Salsabila? Suara Faris terdengar lembut di ujung sana. Halo, Pak Faris, ada apa? Jawab Salsabila, mencoba terdengar tenang meski hatinya hangat.
Tidak ada apa-apa. Hanya ingin memastikan kamu pulang dengan selamat setelah hujan tadi, kata Faris. Ada jeda sebentar, lalu ia menambahkan. Dan, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang sederhana. Salsabila tersenyum. Baiklah, Pak, silakan. Mereka mulai berbincang ringan, tapi perlahan percakapan itu masuk ke hal-hal yang lebih pribadi. Salsabila bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia membantu ibunya membuat jamu setiap pagi, tentang kebahagiaan sederhana yang ia rasakan meski hidup tidak mudah setelah orang tuanya meninggal. Setiap botol jamu yang saya buat, selalu teringat kata-kata ibu saya, ucap Salsabila, suaranya lembut tapi tegas. Kalau dibuat dengan cinta, orang yang meminumnya akan merasakan kebaikan. Itu yang selalu saya pegang. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian. Suaranya terasa hangat di telinga Salsabila ketika ia berkata, "Itu luar biasa, Salsabila. Aku jarang menemui orang yang bisa hidup sederhana tapi penuh hati seperti itu." Kemudian, giliran Faris berbagi cerita. Ia menceritakan tekanan di keluarganya, kesepian yang ia rasakan meski dikelilingi kemewahan, dan betapa ia sering merasa hampa di dunia yang penuh angka dan status. Aku selalu mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang membuat hatiku hangat. Dan, aku rasa aku mulai menemukannya, katanya perlahan, seolah memilih kata dengan hati-hati. Salsabila terdiam sejenak, hatinya bergetar. Pak Faris, aku senang bisa mendengar itu. Aku juga senang bisa mengenal Bapak, meski dunia kita berbeda. Mereka tertawa ringan, berbagi mimpi-mimpi sederhana, tentang jamu yang ingin Salsabila buat lebih banyak orang rasakan, tentang Faris yang ingin hidup lebih dari sekadar kekayaan, tentang kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Percakapan itu berlangsung lama, hingga lampu-lampu rumah tetangga mulai padam. Di ujung telepon, mereka merasa dekat. Lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan. Bukan karena status atau kemewahan, tapi karena hati yang sama-sama tulus dan mau memahami satu sama lain. Sebelum menutup telepon, Faris berkata pelan, "Terima kasih sudah mau berbagi, Salsabila. Malam ini, aku merasa lebih tenang." Salsabila tersenyum, menatap panggul kayunya, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku juga merasa hangat malam ini. Entah kenapa, Pak Faris, Bapak berbeda." Itu adalah malam pertama mereka benar-benar membuka hati, berbagi kisah yang paling pribadi, dan menanamkan benih kepercayaan serta perasaan yang akan tumbuh semakin kuat di antara mereka. Kritik dari teman Faris. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, Faris mengundang teman-temannya untuk makan malam di rumahnya yang mewah. Lampu kristal memantulkan cahaya ke lantai marmer, dan aroma hidangan eksotis memenuhi ruang makan. Namun, di antara gelak tawa dan percakapan tentang proyek dan saham, satu topik membuat suasana berubah. Salsabila. "Jadi, kau serius, Faris?" tanya salah satu teman, menyeringai sambil mengangkat alis. "Seorang direktur muda, kaya raya, dan kau memilih seorang penjual jamu di pasar? Salsabila, kan namanya? Hahaha." Teman-teman lainnya ikut tertawa. Beberapa saling bertukar tatapan seolah ingin melihat reaksi Faris. "Ya ampun, serius? Apa kau tidak takut reputasimu hancur di kantor? Atau orang-orang akan mulai bergosip tentangmu?" Celetuk yang lain menambahkan nada mengejek. Faris tetap tenang, menatap teman-temannya satu persatu. Ia menghela napas perlahan, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut, "Aku tahu dunia kita berbeda. Salsabila sederhana, tapi tulus, pekerja keras, dan jujur. Dia bukan hanya seseorang yang aku kagumi, tapi seseorang yang membuatku merasa hidup, bukan hanya kaya." Teman-temannya terdiam sejenak, tidak menyangka Faris akan menanggapi ejekan mereka dengan serius. "Lalu apa? Aku tidak akan mengukur nilai seseorang dari status sosial atau jumlah hartanya.
Kalau kalian ingin menertawakan, terserah. Tapi pilihanku adalah karena hatiku, bukan dunia kalian. Suara Faris tegas. Matanya memancarkan keteguhan. Ada keheningan di meja itu. Teman-temannya saling pandang. Beberapa masih mencoba tersenyum kikuk, tapi tidak ada lagi ejekan yang terdengar. Faris menegaskan satu hal. Ia tidak akan mundur dari pilihannya, karena Salsabila bukan sekadar gadis pasar. Ia adalah seseorang yang memiliki ketulusan yang selama ini Faris cari, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau gelar. Setelah malam itu, Faris kembali ke kamarnya, duduk di tepi sofa besar, dan menatap kota dari jendela besar. Ia tersenyum tipis. Meskipun dunia terkadang meremehkan pilihan hatinya, ia tahu satu hal, keteguhan dan perasaan tulus tidak tergantikan oleh apapun. Dan di sana, dalam hati Faris, hanya ada satu keyakinan yang menguat. Salsabila adalah pilihan yang benar, dan tidak ada kritik atau ejekan yang bisa mengubah itu. Masalah kecil di rumah Salsabila. Salsabila duduk di lantai kayu rumahnya yang sederhana, menatap lembar tagihan sewa yang sudah menumpuk di meja kecil. Napasnya berat, jari-jarinya gemetar saat memegang pena, mencoba mencatat pengeluaran yang harus dibayar minggu ini. Kenapa selalu sulit setiap bulan? Gumamnya pelan, matanya sembab karena kelelahan. Pekerjaannya di pasar cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bahan jamu, tapi terkadang biaya sewa rumah dan listrik terasa terlalu besar untuk gadis yang hidup sendiri ini. Ia menatap panggul kayu yang berdiri di sudut rumah. Botol-botol jamu tertata rapi. Kalau ibu masih ada, mungkin ibu bisa menolong. Tapi sekarang aku harus bertahan sendiri, bisiknya, suara hampir tenggelam oleh rintik hujan di luar. Sementara itu, Faris diam-diam memikirkan Salsabila. Ia tahu gadis itu hidup sederhana, mandiri, dan menolak bantuan secara terbuka. Namun, mengetahui bahwa Salsabila harus menghadapi kesulitan sendirian membuat hatinya tergelitik. Ia ingin membantu tanpa membuat Salsabila merasa diperlakukan berbeda atau merasa harus membalas budi. Keesokan harinya, ketika Salsabila sibuk menata jamu di pasar, seorang kurir datang dengan amplop besar di tangannya. "Ini paket dari Pak Faris, Bu," ucap kurir itu sambil menyerahkan amplop. Salsabila membuka amplop itu dengan ragu. Di dalamnya ada uang cukup untuk membayar sewa rumah selama beberapa bulan, dengan secarik catatan. Untuk Salsabila, jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Fokus saja pada hal-hal yang membuatmu bahagia. Mata Salsabila membesar, hatinya terenyuh. Ia menatap sekeliling pasar, seolah mencoba memahami maksud di balik bantuan itu. Tidak ada pamer, tidak ada kesombongan, hanya perhatian yang tulus dan diam-diam. Ia menunduk, menutup amplop itu, dan berbisik pelan. "Pak Faris, terima kasih. Tapi kenapa Bapak selalu begitu baik?" Faris, yang mengamati dari mobilnya tak jauh dari pasar, tersenyum tipis tanpa menampakkan diri. Baginya, kebahagiaan Salsabila adalah yang terpenting, dan ia rela melakukan apapun untuk membuat gadis itu tetap bisa tersenyum, tanpa harus membuatnya merasa terbebani atau kehilangan harga diri. Hari itu, Salsabila merasa hangat, bukan hanya karena bantuan materi, tapi karena ketulusan seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Ia sadar, bantuan itu bukan sekadar uang, tapi simbol bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bahkan tanpa ia minta. Dan di sudut hati Faris, rasa sayang itu semakin tumbuh. Karena melihat Salsabila tersenyum meski hanya dari kejauhan, membuatnya yakin, perasaan yang lahir di pasar itu bukan sekadar kagum atau penasaran, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Jamu spesial hari Minggu. Minggu pagi itu, Salsabila bangun lebih awal dari biasanya. Udara di sekitar rumahnya masih sejuk, dengan aroma tanah basah dan daun-daun yang diguyur hujan semalam. Hari ini berbeda. Ia ingin membuat sesuatu yang spesial, bukan hanya sekadar jamu untuk kesehatan, tapi jamu yang mengandung perasaan tulusnya. Di dapur kecil,
Ia menyiapkan bahan-bahan dengan teliti. Jahe segar, kunyit, madu, sedikit gula aren, dan rempah lain yang menambah aroma hangat dan menenangkan. Setiap bahan diiris dan direbus dengan hati-hati. Sambil ia membayangkan Faris yang akan meminumnya. Semoga Bapak menyukai ini. Semoga bisa terasa hangat seperti perasaan saya. Bisiknya pelan. Senyumnya samar. Tapi matanya bersinar saat menambahkan madu ke dalam rebusan panas. Ketika jamu siap, ia menuangkannya ke dalam gelas kecil. Aroma manis, pedas, dan sedikit pahit terasa menyatu. Rasa itu bagi Salsabila adalah simbol dari hubungannya dengan Faris. Manisnya perhatian dan ketulusan, pahitnya jarak dan kesulitan, dan hangatnya perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka. Tak lama, Faris datang ke pasar, seperti biasa. Saat melihat Salsabila membawa jamu spesial itu, matanya berbinar. "Ini, untuk saya?" tanyanya dengan nada sedikit tak percaya. Salsabila mengangguk. Sedikit menunduk. "Ya, ini, spesial untuk Bapak. Hanya untuk Bapak," jawabnya lembut. Ada getaran gugup di suaranya. Karena ini pertama kalinya ia membuat sesuatu dengan maksud lebih dari sekadar penjual ke pembeli. Faris tersenyum hangat, mengambil gelas itu, dan menyeruputnya perlahan. Sekali teguk, rasa manis, pahit, dan pedas jamu itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menutup mata sejenak, menikmati sensasi hangat yang mengalir, tidak hanya dari jamu, tapi dari perhatian Salsabila yang tulus. "Rasanya luar biasa, Salsabila," ucap Faris, menatap gadis itu dengan mata berbinar. "Ini lebih dari sekadar jamu. Aku bisa merasakan apa yang ingin kau sampaikan." Salsabila tersenyum malu, menunduk sebentar. "Aku hanya ingin Bapak tahu, kadang hidup manis, kadang pahit, tapi selalu hangat kalau dijalani dengan tulus," bisiknya. Mereka saling menatap, dan di antara aroma jahe dan kunyit yang hangat itu, sebuah perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Jamu itu bukan hanya minuman, ia menjadi simbol pertama dari hati yang saling peduli, dari jarak yang mulai didekati, dan dari perasaan manis pahit yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang tulus. Di bawah sinar matahari pagi, Salsabila merasa lega dan bahagia. Sedangkan Faris, untuk pertama kalinya, merasakan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaannya. Kehangatan yang lahir dari ketulusan seorang gadis sederhana dengan panggul kayunya. Dan hari itu, jamu spesial itu menjadi awal dari perasaan mereka yang mulai berani tumbuh. Perlahan tapi pasti. Gosip pasar. Pasar tradisional pagi itu seperti biasanya ramai. Aroma sayur segar, rempah, dan kopi hangat memenuhi udara, bersaing dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Namun, ada bisik-bisik yang berbeda dari biasanya. Orang-orang mulai menatap Salsabila dengan tatapan penasaran, sebagian tersenyum, sebagian lagi saling berbisik sambil mengangguk-angguk. Itu Faris, kan? Direktur muda kaya raya?" Salah satu pedagang tua berbisik sambil menatap Salsabila dari kejauhan. "Iya, katanya tiap pagi datang cuma untuk membeli jamu itu. Sama Salsabila," sahut pedagang lain sambil menepuk-nepuk dagangannya. "Hahaha, siapa sangka seorang bos bisa dekat sama penjual jamu." Salsabila menunduk, pipinya memerah. Ia menata botol-botol jamu di panggul kayunya sambil berusaha tetap tenang. Hatinya berdebar, setengah malu, setengah geli. Ia memang merasa dekat dengan Faris, tapi tidak pernah menyangka orang lain akan cepat menebak hubungan mereka. Seorang pembeli muda tersenyum nakal. "Salsabila, aku dengar Faris itu sering datang loh. Jangan bilang kau." "Ya, tahu sendirilah," godanya ringan. Salsabila menghela napas, menata botol jamu yang sedikit miring karena tangan gemetarnya. Ia menata pembeli itu dan tersenyum tipis. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak ingin membicarakannya," jawabnya lembut. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat orang-orang di sekitarnya terdiam sebentar. Tidak bisa memaksa gosip lebih jauh.
Meskipun malu, Salsabila merasa nyaman dengan kenyataan bahwa hatinya memang mulai tertarik pada Faris. Tidak ada rasa ingin pamer, tidak ada kesombongan, hanya kenyataan tulus yang membuatnya sedikit berdebar. Di sudut pasar, Faris berdiri mengamati dari jauh. Ia tersenyum tipis saat melihat Salsabila menghadapi gosip dengan tenang. Cara gadis itu tetap sederhana, sopan, dan tulus, membuatnya semakin kagum. Ia tahu, di dunia yang penuh perhatian palsu dan kepalsuan status, Salsabila tetap menjadi seseorang yang murni, dan itu yang membuatnya ingin lebih dekat lagi. Hari itu, Salsabila menyadari satu hal, gosip boleh ada, orang boleh bicara, tapi hatinya tahu kebenaran. Ia tidak malu mengakui perasaannya, dan tidak takut untuk menerima kedekatan dengan Faris. Gosip hanyalah suara luar. Apa yang ia rasakan dan pilih adalah miliknya sendiri, dan hatinya mulai menuntun pada perasaan yang tulus dan hangat. Pertemuan keluarga Faris. Hari itu, Faris mengajak Salsabila ke rumah keluarganya. Rumah mewah yang besar dengan gerbang tinggi dan halaman luas tampak lebih hidup dari biasanya. Salsabila menatapnya dengan mata sedikit terbuka lebar. Napasnya tercekat sesaat. Ini pertama kalinya ia masuk ke dunia Faris yang mewah, dunia yang berbeda jauh dari pasar tradisional dan panggul kayunya. Faris menatapnya hangat, memegang tangannya sebentar. Tenang saja, Salsabila. Mereka ingin mengenalmu, bukan menilai, katanya. Begitu memasuki ruang tamu, keluarga Faris berdiri menyambut. Ayah Faris menatap Salsabila dengan tatapan serius tapi ingin tahu. Sementara ibunya tersenyum tipis, menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak-kakak Faris menatapnya sebentar. Wajah mereka masih sedikit skeptis. Salsabila menunduk sopan, membungkuk sedikit sesuai tata krama. Selamat siang, Bapak, Ibu, kakak-kakak. Terima kasih telah menerima saya di rumah ini, ucapnya pelan namun jelas. Dengan nada tulus yang membuat orang-orang di sekitarnya terdiam sejenak. Suasana sempat kaku beberapa menit, karena perbedaan dunia mereka sangat terasa. Salsabila sederhana, berpakaian bersih tapi tidak mewah, sedangkan keluarga Faris tampak anggun dengan pakaian rapi dan perhiasan halus. Namun, ketulusan Salsabila mulai memecah kekakuan itu. Silakan duduk, Salsabila, kata ibu Faris sambil menatap ramah. Faris sering bercerita tentangmu. Salsabila tersenyum tipis, duduk dengan sopan, dan mulai berbincang ringan. Ia menceritakan tentang jamu tradisional keluarganya, tentang pasar tempat ia berjualan, dan sedikit tentang kehidupannya yang sederhana. Tidak ada rasa malu atau canggung, hanya kejujuran yang tulus. Ayah Faris mengernyit beberapa kali, menatapnya dengan serius. Namun setiap kali Salsabila menjawab dengan sopan dan tulus, ekspresi wajahnya melunak. Bahkan kakak-kakaknya mulai tersenyum kecil, terkesan dengan ketulusan gadis sederhana ini yang berani hadir di dunia mereka tanpa merasa minder. Faris menatap Salsabila dengan bangga. Aku bilangkan, mereka akan senang mengenalmu. Kau tulus, Salsabila. Tidak ada yang perlu kau ubah. Salsabila menunduk sebentar. Pipinya memerah. Terima kasih, Pak Faris. Saya hanya ingin menjadi diri sendiri, dan berharap bisa diterima. Ucapnya lembut. Percakapan terus mengalir, semakin cair. Keluarga Faris mulai terbuka, menanyakan hal-hal ringan, dan tertawa kecil bersama Salsabila. Kekakuan awal hilang, digantikan rasa hangat. Sebuah momen langka di mana dua dunia yang berbeda bisa bertemu lewat ketulusan dan sikap sopan. Di akhir pertemuan, Ibu Faris menepuk tangan Salsabila lembut. Anakmu beruntung memiliki teman yang tulus seperti kamu, Salsabila. Dunia kita memang berbeda, tapi ketulusanmu, itu yang paling berharga. Salsabila tersenyum, menunduk sopan, hatinya hangat. Ia menyadari, meski berbeda dunia, tulusnya hati bisa menyatukan segalanya. Dan Faris? Di sampingnya, matanya bersinar,
Bangga akan gadis yang telah berhasil menembus dinding dunia mewah keluarganya hanya dengan ketulusan dan kesederhanaannya. Rahasia Salsabila terbuka. Malam itu, setelah acara kecil keluarga Faris selesai, Salsabila duduk di teras rumah mewah Faris. Angin malam sepau-sepau membelai wajahnya, dan cahaya lampu taman yang hangat membuat suasana terasa tenang. Faris duduk di sampingnya, menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Ada keheningan sejenak, sebelum Salsabila akhirnya menarik napas panjang. "Pak Faris, sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan," ucapnya pelan. Matanya menatap ke tangan yang menutupi panggul kayunya dulu. "Tentang hidup saya, masa lalu saya." Faris mengangguk. Matanya menatap penuh pengertian. "Aku akan mendengarkan, Salsabila. Ceritakan saja apa adanya." Salsabila menunduk. Suaranya bergetar sedikit. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang mengajarinya membuat jamu dengan penuh cinta, tentang ayahnya yang selalu tersenyum meski hidup sederhana. Ia menceritakan bagaimana kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih muda, meninggalkannya sendirian di dunia yang terasa berat. "Aku harus belajar mandiri sejak saat itu, Pak Faris," ucapnya. "Saya menjual jamu di pasar setiap hari, menanggung semua biaya hidup sendiri. Kadang lelah, kadang ingin menyerah, tapi aku selalu mengingat kata-kata ibu, kalau dibuat dengan hati, orang yang meminumnya akan merasakan kebaikan. Itu yang membuat saya bertahan." Faris menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terenyuh. Ia tidak menyangka gadis sederhana ini menyimpan kisah hidup yang begitu berat, namun tetap mampu tersenyum, tetap tulus, dan tetap kuat. "Salsabila, aku kagum padamu," kata Faris akhirnya. Suaranya serak oleh emosi. Ia meraih tangan Salsabila, menggenggamnya lembut. "Aku tahu hidupku berbeda, tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada di sisimu. Tidak hanya sebagai orang yang peduli, tapi sebagai seseorang yang ingin mendukungmu sepenuh hati." Salsabila menatap mata Faris. Hatinya bergetar. Ada rasa hangat yang mengalir, campuran rasa aman, kagum, dan perasaan yang semakin dalam. Ia tersenyum tipis, menunduk, dan berkata pelan, "Terima kasih, Pak Faris. Hanya dengan Bapak mau mendengar dan memahami, saya merasa lega dan bahagia." Faris tersenyum lembut, mengusap rambutnya sebentar. "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin kau tahu, kisahmu, perjuanganmu, dan ketulusanmu, itu membuatku semakin yakin. Kau bukan hanya penjual jamu di pasar. Kau seseorang yang luar biasa, Salsabila." Malam itu, di bawah cahaya lampu yang hangat dan udara yang sejuk, rahasia Salsabila terbuka. Bukan untuk menuntut simpati, tetapi untuk membagi kisah nyata yang membentuk siapa dirinya. Dan Faris, dengan mata berkaca-kaca, menyadari satu hal. Gadis sederhana ini tidak hanya tulus, tapi juga kuat, dan ia ingin menjadi bagian dari hidupnya, mendukung setiap langkahnya. Sejak malam itu, jarak antara mereka semakin menipis. Mereka tidak lagi hanya dekat karena jamu atau perhatian kecil, tapi karena hati yang terbuka dan saling memahami satu sama lain. Jamu di tengah malam. Malam itu, kantor Faris masih dipenuhi lampu menyala dan suara ketikan keyboard yang terus bergema. Tumpukan laporan, telepon yang tak berhenti berdering, dan rapat online yang panjang membuat Faris lelah hingga tubuhnya terasa panas. Ia tersandar di kursi kantornya, kepala berputar, dan tenggorokannya kering. Salsabila, yang sedang pulang dari pasar, tiba-tiba teringat Faris. Ia merasa gelisah, khawatir akan kesehatan pria itu yang selalu bekerja keras tanpa henti. Tanpa ragu, ia menyiapkan ramuan jamu hangat, jahe segar, madu, sedikit gula aren, dan rempah rahasia keluarganya yang menenangkan tubuh dan pikiran. Dengan langkah cepat, Salsabila berjalan ke gedung kantor Faris. Meski harus melewati malam yang dingin dan jalanan sepi, hatinya penuh tekad. Panggul kayunya membawa botol-botol jamu hangat,
Aroma rempahnya menyebar di udara, seakan menenangkan suasana malam. Begitu tiba di kantor, ia mengetuk pintu kecil yang biasa dipakai Faris. Seorang resepsionis terkejut melihatnya. "Salsabila, malam-malam begini. Saya ingin memberikan ini untuk Pak Faris. Tolong sampaikan." "Ya," jawab Salsabila dengan nada tegas namun lembut, menahan gugup. Beberapa menit kemudian, Faris muncul di ruangannya, tampak lelah dan pucat. Begitu melihat Salsabila, matanya berbinar, terkejut sekaligus lega. "Salsabila, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya serak, suaranya terdengar lemah. Salsabila tersenyum tipis, menaruh botol jamu di mejanya. "Aku dengar Bapak lelah. Saya buatkan jamu hangat, biar Bapak cepat pulih. Tolong minum perlahan," ucapnya lembut. Faris mengambil gelas itu dan menyeruputnya perlahan. Hangatnya jahe dan madu mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuh yang lelah terasa nyaman. Tapi lebih dari itu, kehadiran Salsabila, ketulusan dan perhatian yang ia tunjukkan, membuat hatinya hangat. "Terima kasih, Salsabila," ucap Faris. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca sedikit, terharu. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Kau merawatku seperti keluarga." Salsabila tersenyum tipis, pipinya memerah. "Karena Bapak penting bagi saya. Sama seperti keluarga," jawabnya. Nada suaranya tulus. Mereka duduk bersama di ruang kantor yang sepi, hanya ditemani aroma jamu hangat dan cahaya lampu malam. Suasana itu berbeda dari semua momen sebelumnya. Lebih hangat, lebih dekat, dan terasa sangat pribadi. Faris menyadari bahwa bukan hanya kesehatan fisiknya yang diperhatikan Salsabila, tapi juga hatinya. Malam itu, di tengah jamu hangat dan ketulusan Salsabila, kedekatan mereka semakin nyata. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada formalitas. Hanya dua hati yang saling peduli, satu gelas jamu yang menjadi simbol perhatian, dan malam yang menyatukan mereka lebih dari sebelumnya. Cinta yang tak terucap. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kantor Faris dengan lembut, menyorot ruang kerja yang biasanya dipenuhi tumpukan dokumen dan komputer. Faris duduk di kursinya, tetapi pandangannya tidak tertuju pada laporan hari ini. Ia memikirkan Salsabila, senyumannya, ketulusannya, dan cara ia membuat hari-hari Faris terasa hangat meski dunia mereka berbeda. Salsabila, di sisi lain, sedang menata jamu di pasar. Namun pikirannya selalu kembali pada Faris. Cara ia menatapnya malam sebelumnya. Cara ia tersenyum lembut ketika Salsabila merawatnya dengan jamu hangat. Ada perasaan yang mulai tumbuh. Sesuatu yang manis tapi menakutkan. Mereka berdua mulai menyadari satu hal. Ini lebih dari sekadar perhatian atau kedekatan biasa. Ada sesuatu yang mengikat hati mereka. Rasa nyaman, hangat, dan perlahan berubah menjadi cinta. Namun, cinta itu belum terucap. Faris menunduk di mejanya, menahan gelisah. "Salsabila, aku takut," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Takut dunia menilai. Takut status mereka berbeda terlalu jauh. Takut jika mengakui, semua akan menjadi rumit. Salsabila, saat istirahat sejenak dari pasar, duduk di bangku kecil di bawah pohon. Tangannya menekan botol jamu sejenak, menatap jauh ke arah jalan yang sepi. "Aku tidak tahu harus bagaimana," pikirnya. "Aku ingin dekat dengannya, tapi aku takut terlalu menaruh harap. Aku hanya gadis pasar. Dia, dunia kami berbeda." Mereka bertemu di pasar seperti biasa, tetapi ada keheningan yang terasa berbeda. Faris menyapa, dan Salsabila tersenyum malu, menunduk sebentar. Tidak ada kata-kata besar, hanya sapaan ringan dan tatapan yang penuh arti. Dalam hati masing-masing, mereka ingin mengungkapkan semuanya, tapi lidah mereka terasa berat. Cinta yang tumbuh perlahan itu terasa terlalu berharga untuk diucapkan sembarangan.
apalagi di dunia yang selalu menilai perbedaan status. Namun, tanpa kata-kata, mereka mulai belajar membaca perasaan satu sama lain lewat hal-hal kecil. Cara Faris selalu memastikan Salsabila aman saat hujan, cara Salsabila menyiapkan jamu khusus untuknya, senyum yang saling tertukar, dan kehangatan yang hadir setiap kali mereka bersama. Itu adalah cinta yang tak terucap, cinta yang hadir diam-diam, tetapi terasa kuat dan nyata. Cinta yang membuat setiap detik bersama lebih berarti, meski dunia dan status mereka selalu menjadi bayangan yang menahan lidah dari mengungkapkan kata, "Aku mencintaimu." Dan di hati Faris dan Salsabila, keduanya tahu, meski tak terucap hari ini, cinta itu akan menemukan jalannya, perlahan tapi pasti, selayaknya jamu hangat yang menyembuhkan hati. Perdebatan kecil. Hujan sore itu turun dengan deras di pasar tradisional. Pedagang berlarian menutupi dagangannya, sementara Salsabila tetap berdiri di bawah payung tipis, menata botol-botol jamu di panggul kayunya. Beberapa tetes hujan menembus payung, membasahi ujung kain kerudungnya. Faris, yang kebetulan lewat dan melihatnya dari mobil, langsung keluar. Ia berlari menghampiri Salsabila, wajahnya tegang. "Salsabila, kenapa kau tetap berdiri di sini? Hujannya deras, kau bisa sakit," teriaknya, suara penuh kekhawatiran. Salsabila menatapnya dengan mata tajam, tidak takut meski tubuhnya basah. "Pak Faris, saya bisa mengurusnya sendiri. Ini pekerjaan saya, dan saya harus tetap berjualan. Saya bisa bertahan," jawabnya tegas. Faris menghela napas, berusaha menenangkan diri, tapi nada suaranya tetap serius. "Aku tidak ingin kau terlalu memaksakan diri. Kau bukan hanya penjual jamu di pasar. Aku peduli padamu. Lihat saja, hujan begini, kau bisa terkena flu atau lebih parah." Salsabila menunduk sebentar, lalu menatap Faris dengan tatapan mantap. "Pak Faris, saya menghargai perhatian Bapak, tapi saya harus mandiri. Saya tidak ingin orang lain berpikir saya lemah atau selalu butuh bantuan. Ini cara saya hidup, dan saya bisa menghadapinya," ucapnya dengan tegas. Suara sedikit bergetar karena hujan yang menembus pakaian. Faris menatapnya, sedikit terdiam. Ia tahu Salsabila benar. Ia memang gadis yang mandiri dan keras kepala. Namun, hatinya tetap khawatir. "Aku tahu kau mandiri, tapi aku tidak bisa diam melihatmu basah kuyup seperti ini," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Salsabila tersenyum tipis. Pipinya memerah karena percikan hujan dan adrenalin perdebatan kecil itu. "Pak Faris, aku menghargai Bapak, sungguh. Tapi izinkan saya tetap melakukan ini sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa." Faris menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Ia sadar, perdebatan kecil ini bukan tentang siapa benar atau salah, tapi tentang prinsip Salsabila, mandiri, kuat, dan tidak ingin bergantung sepenuhnya padanya. Akhirnya, ia hanya mengangguk. "Baiklah, tapi jangan terlalu lama di luar, ya? Hanya sebentar saja," ucap Faris sambil menyelipkan jasnya di pundak Salsabila, menahan setidaknya sebagian tetesan hujan. Salsabila tersenyum malu, menerima jas itu, dan berkata, "Terima kasih, Pak Faris, ini sudah cukup." Hujan terus turun, tapi momen itu membuat kedekatan mereka semakin jelas. Faris belajar menghargai kemandirian Salsabila, sementara Salsabila menyadari perhatian Faris selalu hadir, meski ia ingin tetap berdiri tegak dan mandiri. Perdebatan kecil itu bukanlah pertengkaran, tapi langkah kecil dalam memahami satu sama lain, antara ketulusan, perhatian, dan kemandirian yang saling melengkapi. Janji penuh makna. Senja mulai menurunkan cahaya hangatnya di pasar tradisional. Lampu-lampu kecil mulai menyala, memantulkan kilau lembut di lantai basah. Salsabila duduk sebentar di bangku kayu, menatap panggul jamunya yang tertata rapi. Ia lelah setelah seharian berjualan, tetapi hatinya terasa hangat karena Faris ada di dekatnya. Faris berdiri di sampingnya,
menatap Salsabila dengan mata lembut. "Salsabila, aku ingin bicara," katanya. Suaranya pelan namun tegas. Salsabila menoleh, sedikit terkejut. "Ada apa, Pak Faris?" tanyanya. Nada suaranya ringan tapi hati-hatinya berdebar. Faris menghela napas, menatap langit senja yang memerah. "Aku tahu, dunia kita berbeda. Aku punya kekayaan, status, dan kemudahan. Sementara kau hidup sederhana, mandiri, dan tulus. Aku tidak ingin mengubah siapa dirimu, Salsabila. Aku ingin kau tetap seperti sekarang, kuat, mandiri, dan tulus." Salsabila menatapnya dengan mata berbinar. "Pak Faris, sungguh?" Faris mengangguk, menatap langsung ke matanya. "Salsabila, aku berjanji, aku akan selalu mendukungmu, tidak peduli seberapa sulit dunia ini. Aku akan ada untukmu, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk membuatmu merasa aman dan dihargai. Kau tidak perlu takut kehilangan dirimu sendiri karena aku." Salsabila merasakan kehangatan yang mengalir di hatinya. Kata-kata Faris bukan sekadar janji biasa. Itu adalah pengakuan tulus, penghargaan terhadap siapa dirinya, dan tekad untuk selalu ada tanpa memaksakan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Terima kasih, Pak Faris. Itu sangat berarti bagi saya. Aku merasa aman dan dihargai, benar-benar." Faris tersenyum tipis, meraih tangan Salsabila sebentar, menggenggamnya dengan hangat. "Dan aku ingin kita terus saling memahami, saling mendukung, tanpa harus takut atau berpura-pura menjadi orang lain." Salsabila menunduk sebentar, pipinya memerah, lalu tersenyum tipis. Senja itu seolah menyelimuti mereka, memberikan cahaya hangat untuk momen janji yang tulus. Janji yang tidak hanya tentang cinta, tapi tentang saling menghargai, saling mendukung, dan menerima satu sama lain apa adanya. Mereka duduk bersama, menikmati tenangnya pasar senja, merasakan kehangatan dari janji yang baru saja diucapkan. Itu adalah langkah penting dalam hubungan mereka, sebuah fondasi yang kuat untuk kepercayaan, ketulusan, dan cinta yang tak perlu diubah oleh dunia luar. Kejutan di pasar. Pagi itu, pasar tradisional tampak seperti biasa ramai, dengan aroma sayur, rempah, dan kopi yang bercampur. Namun, ada kegembiraan yang berbeda di udara. Pedagang-pedagang menatap heran saat rombongan mobil mewah tiba, dan beberapa orang berpakaian rapi mulai berjalan menyusuri lorong pasar. Salsabila sedang menata botol-botol jamunya di panggul kayu ketika seorang pembeli muda menyapanya. "Salsabila, lihat itu. Ada banyak orang datang dari kota hanya untuk jamu kalian," ujarnya sambil menunjuk kerumunan yang semakin mendekat. Salsabila terkejut, pipinya memerah. Ia tidak tahu apa yang terjadi, hingga Faris muncul di sampingnya, tersenyum hangat. "Salsabila, aku ingin orang-orang merasakan jamumu. Aku juga ingin membantu usaha ini berkembang tanpa mengubahmu," ucapnya lembut. Salsabila menatapnya dengan mata berbinar. "Pak Faris, ini terlalu besar," bisiknya, hampir tidak percaya. Faris menggeleng, tetap tersenyum. "Ini bukan tentang besarnya, Salsabila. Ini tentang orang-orang tahu kebaikan jamumu dan ketulusanmu. Aku hanya ingin membantu, tapi semuanya tetap dari dirimu sendiri." Sejak pagi itu, orang-orang dari kota mulai mencicipi jamu Salsabila. Ada yang memuji rasa hangat dan manis pahit yang unik. Ada yang kagum dengan aroma rempah tradisionalnya. Suasana pasar pun berubah. Kini tidak hanya penduduk lokal, tapi juga pengunjung baru dari luar kota datang, penasaran dengan jamu legendaris yang sering dibicarakan. Salsabila sibuk melayani pelanggan. Tangannya cekatan meski rasa gugup bercampur bahagia. Setiap kali seseorang memuji rasanya, matanya otomatis mencari Faris. Faris berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan bangga. Senyum di wajahnya tak pernah hilang. "Lihat, kau mampu menarik perhatian banyak orang hanya dengan kebaikan dan ketulusanmu.
kata Faris sambil menepuk bahu Salsabila ringan. Aku hanya membantu membuka jalan, tapi semua ini milikmu. Salsabila tersenyum malu, hati terasa hangat. Ia menyadari bahwa perhatian Faris bukan hanya romantis, tapi juga tulus untuk masa depannya. Ia belajar bahwa bantuan bisa diberikan tanpa membuat seseorang kehilangan harga diri, dan di sini, di pasar yang sederhana, keduanya menemukan harmoni antara cinta, dukungan, dan kerja keras. Hari itu, jamu panggul Salsabila bukan hanya diminum untuk kesehatan, tapi juga menjadi simbol perjuangan, ketulusan, dan perhatian seseorang yang tulus menghargai dirinya. Dan Faris? Ia tahu, momen ini bukan sekadar keberhasilan usaha, tapi bukti bahwa ia bisa berdiri di sisi Salsabila, mendukung tanpa mengubah siapa dirinya. Masalah bisnis. Beberapa minggu setelah usaha jamu Salsabila mulai dikenal lebih luas, masalah pertama datang. Saingan bisnis di kota mulai mengamati kesuksesannya dan berusaha menjatuhkan nama baiknya. Beberapa komentar negatif muncul di media sosial lokal. Ada pedagang yang mencoba menakut-nakuti pelanggan, dan bahkan ada rumor bahwa jamu Salsabila tidak aman. Salsabila duduk di teras rumahnya. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang telepon. Kenapa? Kenapa mereka ingin merusak semuanya? Gumamnya, hampir menangis. Ia merasa lelah setelah bertahun-tahun bekerja keras, dan kini reputasinya yang tulus mulai dipertanyakan. Faris yang sedang berada di dekatnya segera memegang tangannya. Salsabila, tenang dulu. Aku akan bantu, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ini bukan kesalahanmu. Kau membuat jamu dengan hati dan ketulusan. Itu yang paling penting. Salsabila menunduk. Suara bergetar. Tapi, Pak Faris, aku takut usaha ini hancur. Semua orang mulai ragu. Faris menggeleng, menatap matanya. Jangan khawatir. Kita hadapi ini bersama. Aku bisa bantu menyaring komentar palsu, memperkenalkan jamumu ke orang-orang yang benar-benar menghargai, dan menjaga reputasimu tetap bersih. Beberapa hari berikutnya, Faris bekerja keras. Ia menghubungi distributor, menata ulang strategi pemasaran, dan memperluas jaringan pelanggan yang tulus. Ia juga berdiri di sisi Salsabila saat orang-orang di pasar mempertanyakan kualitas jamunya, dengan menenangkan pelanggan dan membuktikan bahwa jamu Salsabila aman dan berkualitas. Salsabila melihat semua itu dengan kagum. Ia menyadari bahwa bantuan Faris bukan sekadar uang atau koneksi, tapi perlindungan tulus. Cara Faris menjaga dirinya tanpa membuatnya merasa diremehkan. Pak Faris, Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Bapak, kata Salsabila pelan, mata berkaca-kaca. Faris tersenyum, mengusap kepala Salsabila lembut. Salsabila, kau tidak sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kau bangun. Kita hadapi semuanya bersama, seperti tim. Kau kuat, dan aku akan selalu ada untukmu. Hari itu, meski tekanan datang dari luar, Salsabila merasa hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar bahwa usaha yang dibangun dengan tulus dan didukung oleh orang yang peduli akan mampu bertahan dari serangan sekalipun. Dan Faris? Ia semakin yakin bahwa mendampingi Salsabila bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang menghargai perjuangan dan ketulusan hati seorang gadis sederhana yang luar biasa. Malam di atap rumah. Malam itu, langit tampak cerah. Bintang-bintang bertaburan seperti taburan harapan di atas rumah sederhana Salsabila. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jauh kendaraan yang berlalu. Salsabila mengajak Faris naik ke atap rumahnya yang kecil namun bersih. Mereka duduk berdampingan di atas tikar tipis, menatap langit luas yang seolah tak berujung. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi, hanya ada mereka dan cahaya bintang. Dari kecil, aku sering naik ke sini, kata Salsabila pelan. Kalau lelah, aku menatap bintang dan berdoa, semoga hidupku suatu hari lebih baik. Faris menatapnya dengan penuh perhatian. Dan sekarang, lihat dirimu.
Kau sudah sejauh ini dengan usaha dan kerja kerasmu sendiri, ucapnya dengan nada bangga. Salsabila tersenyum kecil. Mimpiku sederhana, Pak Faris. Aku ingin punya tempat jamu kecil yang tetap tradisional, tapi lebih rapi. Aku ingin orang-orang tetap merasakan jamu seperti buatan ibu dan almarhum ayahku. Faris terdiam sejenak, lalu berkata, aku ingin mendukung mimpi itu. Bukan untuk mengubahnya, tapi agar mimpimu bisa terwujud. Aku ingin melihatmu tersenyum karena hasil jerih payahmu sendiri. Mereka saling menatap. Ada keheningan yang hangat di antara mereka. Tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya kedekatan hati yang terasa semakin dalam. Angin malam mengibaskan ujung kerudung Salsabila, dan Faris refleks menahannya agar tidak tertiup terlalu jauh. Terima kasih, karena selalu ada, kata Salsabila lirih. Aku tidak pernah menyangka, di hidupku yang sederhana, aku bisa bertemu seseorang yang begitu tulus. Faris tersenyum lembut. Dan aku tidak pernah menyangka, di tengah semua kemewahan yang kupunya, justru kau yang membuatku merasa paling tenang. Mereka kembali menatap langit. Bintang-bintang seolah menjadi saksi bisu atas mimpi-mimpi yang mereka bagi malam itu. Mimpi tentang masa depan, tentang usaha jamu, tentang kehidupan yang lebih baik, dan tentang perasaan yang semakin kuat, meski belum sepenuhnya terucap. Di atap rumah sederhana itu, Faris dan Salsabila tidak hanya berbagi malam dan bintang, tapi juga harapan. Harapan bahwa suatu hari, mimpi-mimpi kecil yang mereka bisikkan di bawah langit malam akan menjadi kenyataan yang indah. Kesalahpahaman. Pagi itu, suasana pasar terasa berbeda bagi Salsabila. Bisik-bisik terdengar di beberapa sudut. Tatapan orang-orang tidak lagi sekadar penasaran, tapi penuh dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Ada yang berbisik tentang Faris, ada pula yang menyebut-nyebut namanya dengan nada yang membuat hati Salsabila tidak tenang. Seorang kenalan mendekatinya dan berbisik, "Salsa, katanya Pak Faris sering terlihat dekat dengan seorang wanita cantik dari kota. Katanya mereka sangat akrab." Kata-kata itu seperti menusuk hati Salsabila. Tangannya gemetar saat menuang jamu. Ia mencoba tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya gosip, tapi perasaan tidak aman mulai tumbuh. Di sisi lain, Faris juga mendengar kabar yang tidak kalah menyakitkan. Seorang rekan bisnis mengatakan bahwa Salsabila mulai didekati pengusaha lain yang ingin mengambil alih usaha jamunya. Kabar itu membuat Faris gelisah dan cemburu, meski ia tidak ingin menunjukkannya. Saat mereka akhirnya bertemu, suasana terasa dingin. Tidak ada senyum hangat seperti biasanya. Salsabila melayani Faris dengan sopan, tapi dingin. "Ada apa, Salsabila?" tanya Faris, mencoba terdengar biasa. Salsabila menunduk, lalu berkata pelan tapi tajam, "Tidak ada apa-apa, Pak Faris. Bapak pasti sibuk dengan urusan lain, dengan orang-orang dari kota." Faris terkejut. "Maksudmu apa?" Salsabila menghela napas. Matanya berkaca-kaca. "Saya dengar Bapak dekat dengan wanita lain. Mungkin, saya hanya salah paham, tapi rasanya sakit." Faris terdiam, lalu balas bertanya dengan nada tertahan. "Dan aku juga dengar kau sedang didekati pengusaha lain. Katanya kau mulai melupakan aku." Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Mereka saling memandang dengan perasaan campur aduk, cemburu, kecewa, dan takut kehilangan. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan dengan jujur. Mereka membiarkan gosip mengisi ruang yang seharusnya diisi dengan kepercayaan. "Aku tidak pernah melupakan Bapak," ucap Salsabila dengan suara bergetar. "Tapi kalau Bapak memang punya pilihan lain, saya tidak bisa menahan." Faris mengepalkan tangan, menahan emosi. "Dan aku juga tidak pernah berniat mendekati wanita lain. Tapi kenapa kau tidak bertanya langsung padaku?" Keheningan jatuh di antara mereka. Tidak ada jawaban yang benar-benar menyembuhkan. Mereka berpisah hari itu dengan hati yang berat,
membawa perasaan terluka dan pertanyaan yang belum terjawab. Kesalahpahaman itu menjadi jarak kecil di antara dua hati yang sebenarnya saling mencintai. Gosip, bisikan, dan prasangka berhasil menggoyahkan kepercayaan yang selama ini mereka bangun. Namun, jauh di dalam hati masing-masing, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, mereka akan berani membuka diri, berbicara jujur, dan meluruskan semua yang salah. Karena cinta yang tulus tidak seharusnya kalah oleh gosip dan salah paham. Permintaan maaf. Pagi itu, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun bagi Salsabila, suasana terasa berbeda. Hatinya masih berat sejak kesalahpahaman dengan Faris. Senyumnya tidak setulus biasanya, dan gerakannya terasa lebih lambat saat menata botol-botol jamu di panggul kayunya. Di sisi lain, Faris duduk di ruang kerjanya sejak subuh. Di atas meja, selembar kertas telah penuh dengan tulisan tangannya. Ia menulis surat dengan hati yang jujur, bukan sebagai direktur muda, bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai Faris yang takut kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Dengan tangan sedikit gemetar, Faris melipat surat itu. Ia menarik napas panjang, lalu beranjak menuju pasar. Ia tidak ingin menunda lagi. Ia tahu, kali ini ia harus datang langsung. Saat Faris tiba di pasar, beberapa orang menoleh, mengenalinya. Namun Faris tidak peduli. Matanya hanya mencari satu sosok, Salsabila dengan kerudung sederhana dan panggul jamunya. Salsabila, panggil Faris pelan. Salsabila menoleh. Wajahnya terkejut melihat Faris berdiri di depannya. Ada ragu, ada luka, tapi juga ada rindu yang tidak bisa ia sembunyikan. Faris menyerahkan surat itu dengan dua tangan. Tolong baca ini. Aku menulisnya untukmu. Aku tidak ingin salah paham lagi di antara kita. Dengan tangan gemetar, Salsabila menerima surat itu. Ia membukanya perlahan, membaca setiap kata. Di dalam surat itu, Faris mengungkapkan penyesalannya karena tidak langsung bicara, karena membiarkan gosip masuk ke hatinya, dan karena telah membuat Salsabila merasa tidak dipercaya. Air mata Salsabila jatuh satu persatu. Hatinya tersentuh oleh ketulusan Faris. Ia tidak menyangka Faris akan merendahkan egonya, datang ke pasar, dan meminta maaf dengan cara yang begitu tulus. Aku minta maaf, Salsabila. Ucap Faris dengan suara bergetar. Aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena salah paham. Aku seharusnya lebih percaya dan lebih jujur dengan perasaanku. Salsabila mengusap air matanya. Saya juga minta maaf, Pak Faris. Saya seharusnya bertanya langsung, bukan mempercayai gosip. Hati saya sakit, tapi saya juga takut kehilangan Bapak. Mereka saling memandang. Tidak ada lagi amarah, hanya kelegaan dan perasaan hangat yang perlahan kembali. Terima kasih sudah datang, kata Salsabila lirih. Surat ini sangat berarti bagi saya. Faris tersenyum tipis, penuh harap. Aku akan belajar jadi lebih baik. Untukmu, dan untuk kita. Di tengah hiruk-pikuk pasar, permintaan maaf itu menjadi awal dari penyembuhan. Luka perlahan menutup, digantikan oleh kepercayaan yang mulai tumbuh kembali. Surat sederhana itu bukan hanya kertas, tapi bukti bahwa cinta yang tulus mau berjuang, merendahkan diri, dan meminta maaf demi menjaga hati yang dicintai. Pertunangan sederhana. Sore itu, langit berwarna jingga lembut. Angin berhembus pelan, membawa suasana tenang ke rumah sederhana Salsabila. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta besar. Hanya halaman kecil, beberapa kursi plastik, dan keluarga dekat yang hadir dengan wajah penuh harap. Salsabila tidak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi. Ia hanya diminta untuk pulang lebih cepat dari pasar hari itu. Saat ia melangkah ke halaman rumah, ia melihat Faris berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana, wajahnya terlihat tegang tapi penuh tekad. Salsabila, ucap Faris pelan, melangkah mendekat. Semua orang terdiam,
memberi ruang bagi momen itu. Faris menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku bukan datang sebagai direktur muda atau orang kaya. Aku datang sebagai Faris, seorang pria yang mencintaimu dan ingin berjalan bersamamu seumur hidup." Salsabila terdiam. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Faris lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan kotak mewah, hanya kotak sederhana yang ia genggam erat. Ia membukanya, memperlihatkan cincin yang sederhana namun berkilau lembut. "Salsabila," lanjut Faris, menatap matanya dengan penuh ketulusan. "Maukah kau bertunangan denganku? Bukan karena hartaku, tapi karena hatiku. Aku berjanji akan tetap mendukungmu, menghargaimu, dan mencintaimu apa adanya." Air mata Salsabila akhirnya jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak haru. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, bahagia, terharu, dan tidak percaya. "Pak Faris," suaranya bergetar, Saya tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Tapi, ya, saya mau bertunangan dengan Bapak." Tangis bahagia pecah. Keluarga yang hadir ikut terharu. Beberapa meneteskan air mata. Beberapa tersenyum lebar menyaksikan momen yang begitu tulus. Faris tersenyum lega. Matanya juga berkaca-kaca saat ia menyematkan cincin itu di jari Salsabila. Tepuk tangan kecil terdengar, disertai doa-doa pelan dari orang-orang terdekat. Salsabila masih menangis, tapi kali ini dengan senyum lebar. Terima kasih sudah memilih saya, dengan cara yang begitu sederhana tapi penuh makna," katanya lirih. Faris menggenggam tangannya dengan lembut. "Justru aku yang berterima kasih. Kau adalah alasan aku ingin menjadi pria yang lebih baik." Di halaman kecil itu, tanpa kemewahan, tanpa sorotan besar, sebuah pertunangan sederhana menjadi saksi janji dua hati. Bukan tentang harta, bukan tentang status, tapi tentang cinta, ketulusan, dan keberanian untuk melangkah bersama ke masa depan. Persiapan pernikahan. Hari-hari setelah pertunangan dipenuhi dengan kesibukan yang sederhana namun penuh makna. Rumah kecil keluarga Salsabila yang biasanya tenang kini ramai oleh suara tawa, obrolan, dan langkah kaki para tetangga yang datang membantu. Tidak ada wedding organizer, tidak ada dekorasi mahal, semua dilakukan dengan gotong royong dan ketulusan. Salsabila tampak sibuk mengatur kain-kain putih dan bunga melati yang akan digunakan untuk hiasan. Tangannya cekatan, tapi wajahnya berseri. Sesekali ia tersenyum sendiri, membayangkan hari pernikahannya yang semakin dekat. Faris datang hampir setiap sore setelah pulang kerja. Ia tidak ragu ikut membantu, meski terkadang terlihat canggung saat diminta mengangkat kursi, memasang tenda kecil, atau membantu menata lampu-lampu sederhana. Namun, ia melakukannya dengan senyum, seolah setiap tugas kecil adalah bagian penting dari kebahagiaannya. "Kau tidak perlu melakukan semuanya sendiri," kata Faris sambil mengelap keringat. "Biarkan aku jadi bagian dari semua ini." Salsabila tersenyum. "Justru saya senang, Pak Faris, melihat Bapak ikut membantu seperti ini. Rasanya pernikahan ini benar-benar milik kita berdua, bukan hanya formalitas." Keluarga dan tetangga memperhatikan kebersamaan mereka dengan rasa haru. Banyak yang awalnya meragukan hubungan mereka, tapi kini melihat sendiri bagaimana Faris tidak canggung berada di lingkungan sederhana, bagaimana ia menghormati adat dan kebiasaan keluarga Salsabila. Di malam hari, Salsabila dan Faris duduk bersama di teras, membicarakan detail kecil, menu sederhana, susunan kursi, siapa yang akan memimpin doa, dan bagaimana jamu buatan Salsabila akan disajikan sebagai minuman khas di acara nanti. "Aku ingin tamu-tamu merasakan jamumu di hari pernikahan kita," kata Faris sambil tersenyum. "Itu bagian dari ceritamu, dan sekarang, bagian dari cerita kita." Salsabila terharu. "Terima kasih. Itu membuat saya merasa dihargai, bukan disembunyikan." Malam itu, di bawah lampu teras yang redup,
Mereka menyadari bahwa persiapan pernikahan ini bukan sekadar tentang hari haji, ini tentang belajar bekerja sama, saling memahami, dan membangun kehidupan baru dari hal-hal kecil. Rumah sederhana itu menjadi saksi cinta yang tumbuh bukan karena kemewahan, tapi karena kerjasama, ketulusan, dan mimpi yang dibangun bersama. Pernikahan mereka mungkin sederhana, tapi hati mereka dipenuhi harapan besar untuk masa depan yang akan mereka jalani berdua. Hari bahagia. Pagi itu, matahari bersinar cerah seolah ikut merayakan hari istimewa. Rumah keluarga Salsabila dipenuhi aroma bunga melati, masakan sederhana, dan suara tawa para tetangga yang sejak subuh sudah datang membantu. Kursi-kursi plastik tersusun rapi, tenda kecil berdiri di halaman, dan kain putih sederhana menghiasi dinding rumah. Salsabila tampil anggun dalam kebaya sederhana dan kerudung putih yang menutupi rambutnya dengan lembut. Wajahnya berseri, meski matanya masih berkaca-kaca karena haru. Ia tidak berhenti mengucap syukur dalam hati. Hari yang dulu hanya menjadi doa di bawah langit malam kini benar-benar menjadi kenyataan. Faris datang dengan pakaian yang tidak kalah sederhana, namun rapi dan bersih. Tidak ada jas mahal. Tidak ada kemewahan berlebihan. Yang ada hanyalah senyum tulus dan tatapan penuh cinta saat ia melihat Salsabila duduk di tempat akad. Akad nikah berlangsung hikmat. Suara wali, saksi, dan doa-doa terdengar jelas. Saat Faris mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan lancar, suasana sejenak terdiam, lalu disambut dengan ucapan sah dan tepuk tangan kecil yang penuh kebahagiaan. Air mata Salsabila menetes saat ia resmi menjadi istri Faris. Tangannya bergetar saat menerima ucapan selamat dari keluarga dan tetangga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gadis penjual jamu panggul seperti dirinya akan menikah dengan pria yang begitu tulus mencintainya. Tetangga pasar, para pedagang, dan teman-teman Salsabila datang berbondong-bondong. Mereka membawa senyum, doa, dan ucapan bahagia. Beberapa bahkan bercanda. Sekarang jamu Salsabila jadi jamu pengantin. Disambut tawa hangat semua orang. Faris terlihat akrab dengan semua tamu. Ia menyalami para pedagang, berbincang ringan, dan tidak canggung berada di tengah kesederhanaan. Sikapnya membuat banyak orang semakin yakin bahwa cintanya pada Salsabila bukan sekadar cerita indah, tapi nyata dan penuh hormat. Di tengah keramaian, Salsabila dan Faris sempat saling menatap. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Dalam tatapan itu, ada rasa syukur, bahagia, dan keyakinan bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Hari itu bukan tentang pesta besar atau kemewahan. Hari itu adalah tentang cinta yang dirayakan bersama orang-orang sederhana, tentang doa yang tulus, dan tentang dua hati yang akhirnya dipersatukan. Pernikahan mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa mewah pesta, tapi dari seberapa tulus cinta yang menyatukan. Kehidupan baru. Hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda bagi Faris dan Salsabila. Mereka tidak pindah ke rumah mewah Faris. Atas kesepakatan bersama, mereka memilih tinggal di rumah sederhana yang dekat dengan pasar. Bagi Faris, itu bukan pengorbanan, melainkan pilihan. Ia ingin menjalani hidup yang lebih dekat dengan dunia Salsabila, dunia yang mengajarkannya arti kesederhanaan dan ketulusan. Setiap pagi, Salsabila tetap bangun lebih awal untuk menyiapkan jamu. Kini, Faris sering membantunya, mengangkat bahan-bahan, menyiapkan botol, bahkan terkadang ikut mengantar pesanan ke pelanggan tetap. Para pedagang pasar tersenyum melihat direktur muda yang dulu datang dengan mobil mewah, kini ikut berkeringat di balik kesibukan jamu. Usaha jamu Salsabila berkembang pesat. Pesanan tidak hanya datang dari pasar, tapi juga dari kantor-kantor, acara keluarga, dan pelanggan dari kota. Namun, Salsabila tetap mempertahankan cara tradisionalnya. Panggul jamu masih menjadi simbol perjuangan dan identitasnya, meski kini dibantu dengan sistem pesanan yang lebih rapi. Faris membantu dari belakang layar, mengatur pembukuan, membantu pemasaran, dan memperluas jaringan, tanpa pernah mengambil alih atau menghilangkan ciri khas usaha Salsabila. Ia selalu ingat janjinya,
mendukung tanpa mengubah siapa diri Salsabila. Di malam hari, mereka sering duduk bersama di teras kecil rumah, menikmati teh hangat atau segelas jamu buatan Salsabila. Mereka berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, tentang pelanggan lucu, tentang rencana kecil untuk masa depan. "Aku tidak butuh istana," kata Faris suatu malam sambil tersenyum. "Aku hanya butuh rumah seperti ini, denganmu." Salsabila tersenyum bahagia. "Dan aku tidak butuh hidup mewah. Aku hanya ingin hidup tenang, bekerja dengan jujur, dan pulang ke rumah yang penuh cinta." Kehidupan baru mereka mungkin sederhana di mata orang lain, tapi bagi Faris dan Salsabila, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Usaha jamu yang berkembang, rumah kecil yang hangat, dan cinta yang tumbuh setiap hari menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari kebersamaan dan ketulusan. Di tengah kesibukan dan kesederhanaan, mereka menemukan arti keluarga, arti perjuangan, dan arti bahagia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jamu dan cinta selamanya. Pagi-pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan aroma rempah yang hangat. Jahe, kunyit, temulawak, dan gula aren berpadu di dapur sederhana, menciptakan wangi yang kini menjadi bagian dari kehidupan Faris dan Salsabila. Bagi mereka, aroma itu bukan sekadar bau jamu, itu adalah aroma cinta, kerja keras, dan kebersamaan. Setiap pagi, Salsabila menyiapkan jamu dengan tangan yang sama seperti dulu, penuh ketelitian dan doa. Ia menuangkannya ke dalam gelas sederhana, lalu menyerahkannya pada Faris dengan senyum kecil yang selalu membuat hati Faris hangat. "Ini, seperti biasa," kata Salsabila sambil tersenyum. Faris menerima gelas itu, menatapnya sejenak, lalu meneguk jamu itu perlahan. Sekali teguk, rasa hangat langsung menyebar di tubuhnya, persis seperti pertama kali ia meminum jamu Salsabila di pasar dulu. "Rasanya tidak pernah berubah," kata Faris sambil tersenyum. "Hangat, dan selalu membuatku merasa pulang." Salsabila tertawa kecil. "Karena bukan hanya jamu yang saya masukkan, tapi juga doa." Mereka saling menatap. Ada cinta yang tenang dan dalam di antara mereka. Tidak lagi ada keraguan tentang status. Tidak ada jarak antara kaya dan sederhana. Yang ada hanya dua hati yang telah memilih untuk berjalan bersama, dalam suka dan duka. Di luar rumah, panggul jamu masih tergantung rapi di dinding. Itu bukan lagi sekadar alat berdagang, tapi simbol perjalanan hidup mereka, dari pertemuan tak sengaja di pasar, hingga menjadi suami istri yang saling mendukung. Setiap pagi, momen Faris meminum jamu buatan Salsabila menjadi ritual kecil yang penuh makna. Sebuah pengingat bahwa cinta mereka lahir dari kesederhanaan, tumbuh lewat kepercayaan, dan bertahan karena ketulusan. Jamu dan cinta mereka menyatu, hangat, jujur, dan menenangkan. Seperti jamu yang menyembuhkan tubuh, cinta mereka menyembuhkan hati. Dan selama aroma rempah itu masih menguar setiap pagi, Faris dan Salsabila tahu, cinta mereka akan terus hidup, setia, dan abadi.